أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'at, sungguh telah datang, kepada kalian. Apa yang datang? Mau'idhatun, pelajaran, mau'idhah, nasihat-nasihat yang baik, pelajaran-pelajaran yang baik. Itu biasanya disebut mau'idhah. Dari mana? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wasyifaun, dan telah datang obat, ya, 5 bagi apa-apa, maksudnya penyakit, fis suduri, yang berada di dalam dada. Wahudan, dan berfungsi sebagai petunjuk. Warahmatun, dan juga telah datang kepada kalian itu rahmat, sebagai rahmat datangnya itu tadi, lil mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Al-Qur'an itu sebuah kebenaran, ya. Kebenaran yang pasti karena dia datang dari Allah yang Maha Benar. Betul ya? Nah, kita itu kalau menyatakan sebuah kebenaran itu seharusnya sih tanpa paksaan dan tanpa iming-iming, tanpa ancaman, dan tanpa iming-iming hadiah. Kalau sudah sesuatu itu benar, seharusnya kita rela begitu saja mengatakannya. Contoh, saya tanya kepada Bapak Ibu, pisang ini warnanya apa? Ini kuning. Karena ya sudah sampean lihat ini warnanya kuning. Apakah perlu saya paksa sampai bilang ini kuning? Atau saya bilanglah kuning, nanti tak tambahi pecelnya lagi. Gak perlu kalau kebenaran itu. Ya, oke, bisa dipahami ya. Kalau kebenaran itu tidak perlu ada ancaman dan tidak perlu ada istilahnya ya, iming-iming itu apa sih bahasa ini? Ada janji-janji lah ya, janji-janji manis gitu. Nggak perlu gitu. Nggak perlu sampai itu. Kalau udah tahu itu sebuah kebenaran itu nggak perlu. Sekarang kira-kira kalau Rasulullah itu mulia, ini tak bawa logikanya ke situ. Kalau Rasulullah itu mulia, itu kira-kira sebuah kebenaran nggak bagi kita? Benaran ya, Rasulullah udah pasti mulia ya. Dalam diri antum itu nggak ada ragu lagi kan? Nggak ada ragu ya. Ya. Nggak ada ragu lagi bahwasanya Rasulullah itu adalah jujur, mulia, yang tidak perlu diragukan. Oleh karena itu tadi yang Bapak Ibu sampaikan, yang dikultumkan Bu Nunung tadi itu boleh dalam tahapan memang masih di situ, sampean itu boleh saya membaca sholawat sekian kali supaya tercapailah cita-cita saya ini ya. Berarti sampean tuh mengatakan ini kuning ketika dikasih hadiah. Pertanyaannya justru yang kita takuti ketika tidak ada hadiah itu, mau nggak kita bilang ini kuning? Tadi ibu-ibu dan bapak bilang bahwa Rasulullah itu sudah pasti kebenarannya, sudah pasti kebaikannya. Kenapa kita masih memikirkan itu? Ya bilang aja memang Rasulullah itu mulia. Jadi baca sholawat aja. Kalau kita mau sholat aja. Tapi ini memang di tahapan berikutnya. Kalau bapak dan ibu mau saya ajari yang lebih tinggi lagi. Makanya kalau bapak ibu sholat, niatnya apa? Misalnya sholat maghrib nih, usolli fardhal maghribi salah sarokaatin mustaqbilati adaan makmuman misalnya lillahi.
lillahi. Semua amal ibadah itu dasarnya harus lillahi. Seperti ini, ikhlas. Kita bilang kuning itu bukan karena takut dipukuli, atau bukan karena setelah bilang kuning akan dikasih uang, tidak. Memang itu zatnya itu memang kuning, ya sudah kita bilang kuning aja. Kalau kita meminta misalnya, Pak Dedi bilang kuning ya, wani piro, itu seolah-olah ini tidak kuning dan saya rayu supaya sampean bilang kuning. Iya kan? Makanya sampean bikin syarat. Bapak kasih berapa, nanti saya bilang kuning. Nah, di situ justru di situ malah bahaya kita. Ya, jadi artinya seperti seolah-olah Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak bagus, tapi kalau saya dikasih arisan dapat ya bagus lah. Nah, itu. Ya, paham ya? Ini sebenarnya angel jelas kayak gitu, tapi ya, kalau bisa dipahami alhamdulillah. Apalagi sudah habis makan siang gini ya, agak susah biasanya kepahami. Nah, jadi sholawat aja itu akan datang dengan sendirinya. Tidak ada kan orang sholat itu saya sholat supaya dapat surga, nggak ada. Tapi surga itu akan datang dengan sendirinya ketika kita memang ikhlas lillahi ta'ala. Tapi nggak apa-apa, itu tahapannya seperti itu. Banyak orang yang keikhlasannya tuh di posisi ya sholat duha supaya rezekinya lancar gitu ya. Apalagi tuh sholat apa lagi? Nah, makanya harusnya berbeda ya antara sholat dan doa. Itulah yang di dalam, maksudnya antara ibadah, sholat itu sebagai wakil dari ibadah gitu lah. Antara ibadah dan permohonan itu harusnya berbeda. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu dibedakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita beribadah itu sudah ikhlaskan kepada Allah. Masalah meminta ini beda lagi. Kita nggak ada. Bahkan kalau kita bisa memahami dengan benar, berdoa atau meminta itu juga sedang ibadah. Jadi kita sedang berdoa itu sedang beribadah. Karena apa? Ada perintahnya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku. Kita sedang jalankan perintah itu. Jadi kita sebenarnya sedang menjalankan perintah itu. Artinya gini, seandainya pun ya Allah tidak ada perintah untuk berdoa itu, saya tetap menyembahmu. Tapi karena engkau perintahkan berdoa, ya saya sekarang menjalankan perintahmu. Aku minta surga, aku minta dijauhkan dari neraka. Tapi itu nggak ada urusan dengan pengabdianku. Makanya ada lagunya Ahmad Dhani. Tahu nggak Ahmad Dhani? Dewa 19. Itu nanti dicari di browsing di internet. Dia bikin syair itu, seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah kita masih menyembahnya? Iya, langsung bunyi dia. Tak pernah ada, itu kan? Itu hasil perenungan Ahmad Dhani mungkin setelah mendengarkan ceramah saya. Ya, itu memang di ilmu tasawuf ya. Jadi imam tasawuf itu mungkin dia membaca buku Imam Al-Ghazali bisa jadi. Jadi kita merasa malu kepada Allah ketika itu sesuatu kita yakini kuning tapi kita masih minta lagi bayaran supaya bilang kuning gitu. Ya, jadi ini memang kuning ini, pisang ini, Bu, memang kuning itu udah nggak ada urusan Ibu, nggak ada urusan masalah kuning ini. Tapi karena Ibu itu bilang saya suruh minta, sekarang saya minta. Bukan karena suruh bilang kuning itu loh. Saya sekarang minta, cobalah belikan saya baju. Kira-kira seperti itu. Itu berbeda dengan saya akan bilang kuning Bu, tapi belikan baju ya. Nah, itu seolah-olah ini tidak kuning, kita bukan dipaksa kalau itu dirayu supaya bilang kuning. Ya. Jadi kalau kebenaran itu makanya harus menyembah Allah itu ikhlas, karena kita meyakini memang kebenarannya. Allah itu memang sebuah kebenaran. Jadi kalau sudah kebenaran dalam hati kita, kebenaran itu nggak ada yang harus nyuruh, nggak ada yang harus melarang gitu ya, nggak ada yang harus mengancam, tidak ada yang harus memberi iming-iming gitu. Itu teorinya, tapi prakteknya harus berlatih terus-menerus. Nyatane yo angel Pak nek salat kok ora ngerti ku arep entuk apa ya.
angel. Wong dikongkon kerja kayak. Jadi ada karyawan itu Bu ya, pekerja itu yang dia bekerja itu untuk mendapatkan gaji, itu tujuannya. Tapi ada biasanya ini tingkatannya lebih tinggi yang kedua ini. Karyawan juga sama-sama karyawan, mungkin panggilannya mungkin tidak karyawan ya, bisa jadi pimpinan proyek, tapi sebenarnya kan karyawan juga sih sebenarnya. Walaupun pimpinan proyek, mandor, semuanya kan karyawan sebenarnya. Tapi kalau setingkat pimpinan proyek itu biasanya dia yang sudah tinggi ya ini, itu tidak memikirkan gajinya, tapi dia sudah berpikir bagaimana membuat prestasi di dalam pekerjaannya itu. Tingkatan inilah yang antum bisa raih, yang harus diraih. Jadi ada orang yang bekerja itu memang tujuannya mendapatkan pahala dari Allah, tapi ada orang yang bekerja itu hanya untuk berprestasi saja di hadapan Allah. Nah, bagaimana kalau kita ini bekerja itu untuk berprestasi saja? Nah, itu lebih semangat, karena nanti yang tadi yang bekerja untuk sesuatu itu masih mengandung resiko, dan kadang-kadang resikonya itu sangat fatal ketika setan akan menggoda kita. Ketika nanti yang kita tuju itu dikehendaki Allah ternyata tidak terjadi, akhirnya nanti setan memasukkan kata-kata begini, ya kan? Sampai kan tidak bisa memisahkan ini perkataan kita sendiri, apa ini setan yang masuk gitu. Aduh, wis maca ping 1000 masa ya gak entuk. Sampean jadi menyalahkan sholawatnya, sampean jadi menyalahkan sholatnya, sampean jadi menyalahkan puasanya. Padahal wis tak poso nih 7 dino loh iki. Itu resikonya kalau kita di posisi yang tadi. Makanya bawa naik sedikit biar kita tidak ada resiko itu. Iya kan? Nah, para nabi itu orang yang paling banyak pahalanya. Betul? Para nabi orang yang paling banyak pahalanya. Tapi dia kadang-kadang ada nabi itu yang diberi balasan di dunia paling sedikit. Ya kan? Dia pahalanya itu sangat banyak, tapi balasan dari kebaikannya itu yang diberikan di dunia hanya sedikit. Ada nabi itu yang sangat miskin, bahkan penyakitan, ya kan? Nabi biasanya digambarkan itu Nabi Ayub ya. Nah, ini. Itu. Jadi dia kira-kira pahalanya banyak enggak Nabi itu? Jelas sangat banyak, kebaikannya jelas sangat banyak itu. Tetapi Allah memberikan atau membalas kebaikan di dunianya itu hanya sedikit. Maka dia bersyukur kepada Allah, karena nanti dia akan mendapatkan balasan yang sangat banyak ketika di akhirat. Nah, pelan-pelan kita ikuti nih. Kalau sampai ngantuk nggak paham ini. Tapi kalau nggak paham, jangan dipaksain. Nah, kalau kita ini pahalanya sedikit dibandingkan Nabi tadi, ya kan? Apa kira-kira bacaan kita? Kita ini pahalanya sedikit. Udahlah sedikit, kita minta banyak-banyak di dunia ini supaya diberikan. Makanya ketika di akhirat tinggal sedikit sisanya. Bahkan bisa jadi malah habis. Kepahaman seperti inilah yang ketika itu sahabat itu sampai meninggalkan Madinah. Nanti ada beberapa sahabat itu yang sampai begitu berpikirnya, ketika Islam ini sudah menang di Madinah, kekayaan melimpah ruah, dia tinggalkan Madinah. Ditanyalah, kenapa engkau melakukan itu? Saya takut jangan-jangan perjuangan saya selama ini sudah dibalas Allah sekarang. Maka dia pergi jauh di hidup yang sederhana. Oke, yang berikutnya ada banyaklah ulama yang bersair untuk dirinya sendiri. Ini karena tadi pas dibuka itu, jadi supaya momennya tepat untuk menyampaikan ilmu ini gitu ya. Jadi ada syair-syair para ulama itu gini. Wahai diri gitu. Ini untuk dirinya sendiri. Wahai diri, kamu itu tinggal di atas tempat tidur yang tinggi, yang empuk. Sedangkan Rasulullah tidur di beralasan pelepah kurma yang kadang-kadang membekas di punggungnya gitu.
Tetapi engkau berdoa, ini dia orang ini menasihati diri sendiri ya. Tapi engkau berdoa, wa tawaffana mal abror, wa tawaffana mal abror. Kan itu kan ada doa yang ujungnya kayak gitu. Wa tawaffana minal abror. Maksudnya itu matikanlah kami ya Allah seperti orang-orang yang baik gitu. Bagaimana mungkin hidupmu berbeda kok matinya bisa sama? Ini para ulama, ini saya nyampaikan aja ini. Tapi kalau ilmu itu kan biasanya mendahului nggak apa-apa. Jadi ilmunya dulu lah. Lalu kita menyusul kemudian gitu ya. Ilmu tuh soalnya bisa mendahului jauh dia. Ya nyatane nek kita habis bulan gak dikai gaji ya bingung juga ya. Makanya masih latihan terus. Masih latihan terus. Kita ini masih latihan terus. Nah itu, kalau kita sudah betul-betul mutlak di situ, memang Allah itu benar, Quran itu benar, Rasulullah untuk diikuti itu benar, maka rata dunia ini. Rata dunia ini. Hinaan manusia tidak akan melukai kita, kemudian pujian manusia juga tidak akan melukai kita. Nah disitulah ilmunya para sidikin itu ya, ilmunya para sidikin. Kita harus terus belajar seperti itu. Maka selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kepada Allah. Dunia ini ngikut aja. Jadi dunia ini diciptakan tuh untuk melayani manusia. Tapi manusia diciptakan untuk melayani Allah, menghamba kepada Allah. Maka sebutan yang paling baik untuk seorang manusia itu adalah Abdullah. Sebutan yang terbaik bagi manusia itu Abdullah, hambanya Allah. Ini kita ini masih nyampur-nyampur nih. Kadang-kadang hamba Allah, kadang-kadang. Nah, itu maksudnya saya di situ. Kenapa? Karena tujuan penciptaan itu liya'budun. Makanya kalau pas ada triplek, kalau ada triplek itu bisa ditulis ya. Jadi kata-kata ada abada, ya'budu, terus na'budu, terus abdun, abidun, ibadun. Nah, di situ itu dari akar kata yang sama. Jadi Allah itu menyuruh kita diciptakan tuh liya'budun, agar menghamba. Agar menghamba. Karena kita diciptakan agar menghamba, maka yang paling keren bagi kita adalah menjadi hamba. Menjadi hambanya Allah itu. Itu yang mendapatkan gelar hamba itu diantaranya disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul itu sering disebut hamba. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi dengan hambanya. Bagaimana kita bisa dari ujung kaki sampai ujung rambut itu memang menjadi hamba Allah. Jadi hamba Allah. Kalau di dalam syairnya ada lagi lagu yang dinyanyikan oleh Gitorolis itu. Gitorolis itu kan dulu rocker tapi kemudian bertobat ya. Itu dia ada lagu itu ma fi qalbi ghairullah. Ya. Semua yang ada apa tuh lagu ya? Hanyalah padamu, untukmu Tuhanku seluruh hidup dan cintaku. Nanti dicari Gitorolis. Jadi itulah bedanya kalau orang awam mendengarkan lagu itu dia terfokus kepada merdunya, jadi menikmatinya. Tapi kalau orang yang berilmu itu menikmati lagu, dia hikmahnya yang diambil, bukan ini ya, bukan wah suaranya bagus ini, bagus suaranya nih, bukan itu. Ya. Orang yang istilahnya awam itu makan itu yang terfokus adalah lezatnya. Tapi kalau dia seorang berilmu, dia memfokuskan kepada sulitnya, kepada hebatnya, kepada takjubnya terhadap makanan itu. Ini bukan gampang nih bikin kayak gini nih. Oh, ya halus, itu ada ininya lagi, dalamnya ada lagi. Itu makan tuh sambil mikirkan itu. Itu orang yang berilmu tuh. Tapi kalau orang umum, orang awam, wah enak ya, luar biasa. Pisang kondi mau itu.
Itu ya. Nah, itu sedikit kalau bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami ya suatu saat nanti pasti akan paham. Makanya di sini ayat ini mengatakan, ya, telah datang itu peringatan-peringatan dari Tuhanmu. Kalau kamu itu tahu siapa Tuhanmu, maka tidak akan mungkin kamu tidak memperhatikan Al-Quran itu. Sampai ada kaidah, siapa yang tahu dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Sebelum mengenal Allah yang gaib, kenali dulu yang nyata tentang diri kita ini. Makanya ini disebutkan nas. Ini walaupun ayatnya sama ya Bu Ima ya. Kemarin saya sampaikan di ibu-ibu Likoan Bu Ima, itu tetap beda pendalamannya dengan yang di sini karena ini kan sudah senior ya. Jadi sudah S3 ini, Bu Nunung aja S2 kan, berarti udah S3. Maka di sini sebelum kita memahami Rabb itu nas dulu. Ya ayuhan nas, kemudian mau itu mir rabbikum. Kenali nasmu itu nanti kamu akan mengenali Tuhanmu. Nah, makanya dari itu ketika Allah memanggil kita dengan ya ayuhan nas, kita disuruh mengenali diri kita sebagai manusia. Surat Yunus ayat, udah ketemu Pak Dede? Kok molak-malik aja. Surat Yunus ayat 57. Kenali dulu dirimu itu. Wahai ya ayuhan nas, manusia. Gini, logikanya gini. Ketika saya panggil he Mas Dedi, pasti Mas Dedi langsung merespon karena Mas Dedi memang begitu mengenal bahwa yang saya maksud Mas Dedi itu ya dia. Jadi Mas Dedi ini sudah mengetahui kalau Dedi itu ya nama saya. Makanya ketika saya manggil Mas Dedi ya dia langsung merespon. Pak Muri tidak akan mungkin merespon karena Pak Muri tahu Dedi itu bukan dia. Betul ya? Jadi memahami kita dipanggil itu kita harus paham dulu siapa kita. Nah, ketika Allah memanggil ya ayuhan nas, wahai manusia, itu yang tidak kenal kalau dirinya manusia, tidak paham kalau dirinya manusia ya nggak respon. Aku bukan manusia kok dipanggil. Kira-kira di sini masih manusia ya? Alhamdulillah. Apa manusia itu? Kok Anda merasa manusia itu apa ciri-cirinya? Nah, kan kita tuh ya kalau misalnya diminta dalilnya, loh Anda kok merasa Dedi itu apa? Yang membuat Anda yakin kalau Anda itu Dedi? Ya ini Pak, KTP saya ya Dedi, akte saya ya Dedi, orang-orang ini semua manggil saya ya Dedi. Jadi itu masih dipertajam lagi itu Pak. Itu masih dipertajam lagi. Wah itulah kedalaman Al-Quran itu. Ketika sampai mengatakan dengan entengnya ya kami manusia, ditanya lagi kok Anda mengaku manusia itu apa? Apa ciri-cirinya Anda kok mengaku manusia itu? Nah ini nanti kalau lebih dalam lagi, terus ada dalam kurungnya, wong nyatane kadang-kadang yo koyok enggak manusia. Dalamnya di situ. Nah, di situ apa manusia itu meyakini bahwa dia itu adalah makhluk yang lemah. Jadi ketika Anda saya manusia ya Allah, itu maksudnya saya ini makhluk yang lemah ya Allah. Yang kedua adalah saya makhluk yang pelupa. Pelupa tempatnya salah. Nah, itu. Kenapa kok kamu itu merasa diri manusia? Akeh lali nih ya Allah. Nek misalnya aku iki gak pernah lali yo mestine aku yo gak manusa. Utawa lali terus. Itu antara dua. Jadi nek gak pernah lali yo berarti bukan manusia. Nek lali terus yo bukan manusia. Ah itu dia. Kemudian yang berikutnya apa Bu kemarin Bu Ima? Nah, ini udah disampaikan kemarin saya. Yang berikutnya itu adalah bahwa merasa kalau dia itu diciptakan. Ini nanti di materi tarbiyah zaman dulu Pak Dedi itu ma'rifatul insan.
Di situ ma'rifatul insan gitu. Itu. Jadi jangan sampai kita itu menjadi seorang Pak Dedi, dia ngaku-ngaku dirinya Dedi itu hanya karena orang-orang pada manggil dia Dedi. Gitu. Ketika ditanya buktinya apa ya ngerti, pokoknya kancane ngomong Dedi, oh Dedi. Nah, itu. Jangan karena orang mengatakan kita manusia terus kita, oh iya saya manusia. Harus dipahami kenapa kita disebut manusia itu. Karena kebodohan kita, karena dosa dan kesalahan kita, karena kita ini diciptakan. Lalu yang keempat, karena kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langsung kita harus ingat, Bu, setiap ayat yang diawali dengan ya ayuhan nas, hei manusia, langsung kita jadi ingat. Ya, jadi ingat kita ini diciptakan bodoh, suka lupa, salah, terus sangat membutuhkan nikmat-nikmat Allah. Gitu. Itu berarti kamu sudah mengenal siapa dirimu. Nah, setelah kamu mengenali siapa dirimu, nih lanjutannya, Tuhanmu sekarang, Tuhanmu, kalau dikatakan Tuhanmu, berarti dia yang kebalikan dari yang kita tadi. Jadi kalau kita ini diciptakan, berarti Tuhan berarti apa, Bu? Kalau kita ini kan manusia itu diciptakan, kalau Tuhan berarti menciptakan. Kalau kita itu bodoh, berarti Tuhan pinter. Kalau kita tadi itu pelupa, Tuhan berarti tidak pernah lupa, tidak pernah salah. Tidak pernah lupa, tidak pernah salah. Kemudian kalau kita butuh, berarti Tuhan tidak butuh. Sekarang ya, saya kasih tahu, ini kata Allah nih. Aku yang pencipta, aku tidak pernah salah, aku tidak pernah lupa, aku tidak butuh apapun, dan aku apa tadi semuanya? Udah ya. Aku kuat. Sekarang aku nasihati kamu. Aku mau nasihati kamu nih. Kalau kita itu benar-benar tahu kalau kita manusia, gak mungkin kita berpaling sedikit pun. Mana berani wong gak ngerti apa. Orang yang bodoh dikasih tahu yang pinter, yang lemah dikasih tahu yang kuat, yang butuh dikasih tahu yang memberi, yang diciptakan dikasih tahu yang menciptakan. Kok berani berpaling? Nah, itu nanti di situ. Gak mungkin. Nah, inilah kepahamannya. Nah, itu. Bahwa aku akan nasihati kamu. Ya, makanya kita langsung madep mantep gitu. Mantep. Podo karo ya hampir-hampir logikanya, tapi tidak sama persis. Sampai ini sudah hutang budi banyak lah kepada seseorang gitu ya. Ada orang kaya sampai punya hutang budi banyak. Sampean dulu itu gelandangan di kota diambil dia, dirumati, dibesarkan, disekolahkan. Nah, terus dia itu mengingat-ingat semua. Sini duduk. Kamu itu ya nggak punya apa-apa, saya cukupi. Kamu nggak punya makanan, saya kasih. Kamu dulu keleleran di terminal, saya urusi. Sekarang bapak mau ngomong, itu berani nggak kita itu berpaling lagi? Nah itu. Ini Allah. Kalau Allah mengungkit-ungkit itu nggak apa-apa. Mengungkit-ungkit pemberian itu kalau Allah nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Ya hukum itu nggak ada yang terkena sama Allah. Kalau kita mengungkit-ungkit pemberian itu nggak boleh. Tapi kalau Allah mengungkit pemberian kepada kita boleh. Gitu. Makanya ingatlah nikmat itu. Apa contohnya yang di surat ini ya? Surat Al-Quraisy. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum. Kalian sembahlah Tuhan rumah ini yang sudah memberikan makan kepada kalian. Kalau Allah boleh. Kalau tadi yang orang kaya sama orang itu hanya permisalan. Ya, kalau dilakukan ya itu akhlak buruk. Tapi kalau Allah itu enggak peduli itu. Boleh, bagi Allah itu semuanya boleh. Yang sudah memberi makan kamu selama ini loh, sembah dia. Sampai seperti itu ya. Allah menjelaskan kepada kita.
Saya agak keras suaranya bukan karena marah, tapi kalau pelan sampean tidur semua. Jadi agak kenceng, agak cepet gitu. Biar di sini juga bergeraknya cepet, jadi nggak sempet dia lembek gitu ya. Itu nggak sempet dia lembek. Tapi kalau Bapak Ibu yang saya muliakan, yakin itu 10 menit ya. Di sini Bu, di sini Bapak Ibu. Jadi sangat materi ini sebenarnya ini kan manusia ya. Manusia dipanggil oleh Allah tentang bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an. Nanti tanggapan manusia ini apa? Nah, itu sebenarnya yang mau saya kasihkan materinya tuh di situ. Tapi waktunya nggak mungkin ini. Jadi Allah bilang ini ada petunjuk untuk kamu. Terus sikap manusia tuh ternyata berbeda-beda. Ternyata berbeda-beda di dalam menyikapi petunjuk Allah dalam Al-Quran itu. Nah, itu. Nanti kita masuk ke yang mana, harus ngikut yang mana, nah, itulah yang akan dijelaskan nanti gitu. Supaya kita selamat. Kemudian dari zat yang tidak pernah lupa, zat yang maha kuat, zat yang tidak pernah salah, itu sudah pasti keputusannya, petunjuknya itu sudah pasti benar. Wong itu datang dari zat yang nggak pernah salah kok. Kan sudah ditutup, salahnya kan sudah ditutup. Ini datang dari zat yang tidak pernah salah. Itu udah ditutup salahnya itu. Berarti pasti kebenaran yang disampaikan itu pasti kebenaran. Apa kebenaran itu? Syifaul lima fis sudur. Al-Qur'an itu bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit hatimu. Nah, jadi kita itu kalau menyadari nas, nggak usah ngeyel lagi, nggak usah bantah lagi. Apa bener sih ya? Itu berarti sampean nggak memahami kalau sampean itu nas. Nah itu. Ini bisa mengobati hatimu. Pasti benarnya karena kalimat ini datang dari zat yang tidak pernah salah, zat yang tidak pernah lupa. Nah, kemudian wahudan sebagai petunjuk, maka petunjuknya juga tidak pernah salah. Warahmatun dan menjadi bentuk kasih sayang. Tapi semua itu ya, pertama dipanggil semuanya, tetapi Al-Quran tadi hanya bisa diaplikasikan, hanya bisa dimainkan. Fungsi-fungsinya tadi itu bukan untuk semua manusia, lil mu'minin, hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, seperti kalimat misalnya, ini aplikasi bagus, silahkan semuanya mendownload. Maka yang mendownload itulah yang bisa memakai aplikasi itu. Download itu berarti harus dibuka jaringan itu. Kalau nggak dibuka jaringan itu nggak bisa terdownload. Jadi kalau hati itu tidak beriman, berarti menutup. Menutup itulah kufur, artinya menutup. Macam mana aplikasi bisa dimainkan wong tidak terdownload? Kenapa tidak terdownload? Jaringannya ditutup. Nah, itu. Maka mukmin ini adalah orang-orang yang hatinya terbuka, sehingga dia bisa mengambil aplikasi Al-Quran itu, baru kemudian bisa dimanfaatkan untuk obat, untuk petunjuk, untuk sebagai kasih sayang Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, saya kira hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya datang dari Allah, mari kita jalankan bersama-sama. Kalau ada salahnya itu kebodohan saya sendiri, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.